Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang ujian bertubi-tubi, tetapi iman semakin teruji. Kita akan melihat dari seruan Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-17, bagaimana dia pada waktu mengalami perlakuan yang tidak adil, justru dia berseru dan dia tetap mempertahankan imannya, dan ketahanan imannya inilah yang kemudian menjadi dorongan kepada orang percaya sampai sekarang. Dan ketahanan iman ini juga akan kita lihat tanda-tanda dari ketahanan iman seseorang pada waktu dia mengalami berbagai macam ujian. Menjalani kehidupan yang penuh ujian memerlukan iman yang tahan uji. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang akan kami terima di dalam pelajaran hari ini. Dan kami berdoa agar kiranya iman kami akan semakin tahan uji, sekalipun begitu banyak ujian yang bertubi-tubi. Mari Roh Kudus, Engkau nyatakan kehendak-Mu yang sempurna kepada kami, dan kerinduan untuk melakukan firman-Mu ini. Di atas itu nama-Mu akan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat sekalian, satu kali saya membaca tentang tes-tes yang dihadapi oleh calon prajurit Navy SEALs, yaitu pasukan elit Angkatan Laut Amerika, yang dikenal dengan istilah Hell Week, 1 minggu seperti di neraka. Dan ini adalah sebuah pelatihan yang dikenal untuk pelatihan dasar dari semua pasukan yang akan bertugas di bawah air. Mereka dilatih lari, push up, sit up, dan seterusnya. Tetapi ada satu masa, ada satu momen yang sekitar 8 jam mereka itu direndam di pinggir pantai, tidur bergandengan tangan. Dan bagaimana mereka dilatih selama 8 jam. Dan mereka bisa saja kapan saja mereka menyerah, mereka tinggal keluar dari barisan dan ada lonceng dan mereka membunyikan lonceng dan mereka kemudian meninggalkan itu tanpa ada sebuah konsekuensi apapun kecuali mereka tidak bisa melanjutkan lagi. Sewaktu saya merenungkan ini, kita melihat bahwa kehidupan orang Kristen itu juga mengalami keadaan yang bertubi-tubi. Dan tanda utama seorang pengikut Kristus sejati adalah ketekunannya dalam menjalankan ujian kehidupan. Mazmur pasal yang ke-17 adalah seruan Daud. Dikala dia mengalami kondisi yang sepertinya tidak perlu untuk mengalami ujian. Bahkan dia dituduh secara tidak adil, didakwa secara semena-mena, dan dia berdoa kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa dia ini orang yang tidak bersalah. Dan di Mazmur 17 ini kita belajar adanya satu pola. Pola itu adalah ini: doa, masalah, doa, masalah, doa, masalah, lalu ditutup dengan keyakinan iman. Ada begitu banyak ujian yang bertubi-tubi yang dihadapi oleh Daud. Dan ini sebenarnya adalah sebuah realita hidup kita. Tidak bisa kita ubah ini. Bahkan ujian itu menandakan kita ini masih hidup sebagai manusia. Kalau kita sudah diuji lagi, kita berarti sudah tidak ada di sini sebagai manusia atau kita sudah diangkat ke sorga. Tidak ada ujian lagi di dalam kedagingan kita kalau kita sudah bersama Bapa di sorga. Yang menjadi persoalan ketika orang mengalami ujian-ujian kehidupan, banyak yang tergoda untuk menyimpang dari iman mereka. Mereka hanyut dengan keadaan mereka sehingga mereka kemudian lama-kelamaan meninggalkan Tuhan. Dan ini terjadi di dalam surat kepada jemaat di Ibrani pasal yang kedua, di mana mereka dikatakan kamu oleh karena ujian ini kamu bisa terseret
oleh arus, drifted away. Kamu menjadi orang yang kemudian terapung-apung jauh dan meninggalkan Tuhan. Bagaimana seandainya kita harus mengalami ujian yang bertubi-tubi, tetapi disitulah kesempatan kita memperlihatkan iman yang bertumbuh dan iman yang tahan uji. Kita melihat bagaimana bentuk daripada ujian yang dialami oleh Daud. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Daud mengungkapkan bagaimana dia terpojok, bagaimana dia sedang mengalami kondisi dia dikerubutin oleh orang-orang yang memang berniat untuk membunuhnya. Kita tahu di dalam 1 Samuel bagaimana Daud di dalam perjalanannya, baik waktu dia masa muda, waktu dia berusaha untuk lari dari kejaran Saul, sewaktu Saul tahu bahwa dia sudah tidak lagi jadi raja yang berkenan di mata Allah. Dia ingin membunuh Daud. Di dalam pelariannya itulah Daud menuliskan ini. Dikatakan bahwa mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka mengikuti terus. Kita tahu bahwa Saul terus-menerus mengejar Daud. Dan bahkan dikatakan sekarang mereka mengerumuni aku. Mereka terpojok. Kita tahu dalam satu keadaan di mana Daud harus pergi ke tanah Gerar. Dia harus berlindung di kelompok orang Filistin yang sebenarnya adalah musuhnya supaya dia bisa selamat. Dalam kondisi seperti ini, ada orang-orang yang bernafsu untuk membunuh dan menghancurkan kita. Inilah problem yang dihadapi oleh Daud. Dan bagaimana Daud memperlihatkan tanda imannya yang benar, imannya yang tahan uji. Dan kita akan melihat 3 tanda iman yang tahan uji. Yang pertama, di dalam kondisi yang tertekan dan ujian yang bertubi-tubi dalam kehidupan Daud, Daud memperlihatkan ketekunannya dalam doa. Ayatnya yang pertama, 6 dan 13 memperlihatkan. Dikatakan, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Ayat yang ke-6, aku berseru kepadamu. Karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Ayat yang ke-13, bangunlah Tuhan. Ini memperlihatkan seruan Daud untuk dia percaya bahwa yang pertama yang dia lakukan ketika menghadapi kesulitan adalah berdoa. Dengarkan aku Tuhan, perhatikan seruanku. Ini bicara udah sampai pada titik dia harus berseru kepada Tuhan, harus berteriak kepada Tuhan. Tuhan berikan telinga. Seperti seakan-akan bahwa Tuhan, aku perlu mendapat perhatian dari Engkau. Dan seringkali kita di dalam kondisi seperti ini kita merasa Tuhan jauh dari kita. Di dalam masa-masa sulit seperti Tuhan meninggalkan kita. Tetapi kemudian dia berkata, aku berseru kepadamu. Karena engkau pasti menjawab aku. Ada sebuah iman bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita juga percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Dan Tuhan akan menjawab. Nah, dikatakan bangunlah Tuhan. Bangkitlah Tuhan. Artinya bertindaklah Tuhan kepadaku saat ini. Diperlukan sebuah ketekunan di dalam doa. Kita berdoa, dan kalau kita terus-menerus berdoa terhadap situasi itu, bukan berarti kita tidak punya iman. Tetapi kita membangun ketahanan bahwa kita tahu sampai ini terjadi, saya tidak akan menyerah. Saya terus akan menambah keinginan hati saya untuk terus berdoa. Saya akan terus membawa petisi saya ini kepada Tuhan. Dan mengatakan, Tuhan, Engkaulah pembelaku. Terima kasih Tuhan, Engkau pembelaku. Dan hanya Engkaulah harapanku. Daud memilih pertama untuk berdoa. Daud tahu bahwa ketika masa sulit datang, jalan keluar pertamanya adalah Tuhan itu sendiri. Dan bagaimana kita tahu bahwa jalan keluar itu adalah Tuhan? Ya, kita hidup di dalam relasi kita dengan Tuhan di dalam doa. Itu yang pertama.
kita mesti responi. Nah, yang kedua adalah ketekunan dalam kekudusan. Bukan hanya kita berdoa, tetapi juga kita mesti memperhatikan kondisi kita. Apakah keadaan yang bertubi-tubi ini datang, yang tidak enak ini, sebenarnya juga adalah karena tanggung jawab kita, karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, karena keberdosaan kita, karena keteledoran atau kesembronoan kita. Dan pada waktu seperti itu kita harus bertobat. Tetapi bila kita di dalam kondisi benar dan terjadi seperti itu, kita mesti bertahan. Dan ini yang Daud perlihatkan kepada Tuhan. Dia juga datang dengan sebuah keyakinan, bukan karena kesalehan, tapi dia mau mengatakan bahwa Tuhan, bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur, artinya mulutnya itu tetap dijaga benar, kata-katanya dia tidak keluarkan yang jahat, tetapi juga mengatakan, Tuhan, kalau Engkau selidiki nuraniku, kalau Engkau selidiki motivasi hatiku, kalau Engkau kondisi pikiranku, Engkau juga akan mengatakan bahwa betul bahwa Daud murni hatinya. Dia tidak bersalah. Bahkan ayat 4 dikatakan tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Daud memilih untuk tidak terlibat di dalam jalan kekerasan, jalan yang tidak berkenan kepada Allah. Daud menjaga hatinya murni. Dan bagaimana kita bisa menjaga hati kita murni? Firman Tuhan mengatakan, Daud sendiri mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya, pikirannya bersih? Dengan firman-Mu. Dan John Bunyan, seorang penulis Kristen, memberikan statement ini kepada orang percaya. Alkitab akan menjauhkanmu dari dosa. Atau dosa akan menjauhkanmu dari Alkitab. Firman Tuhan yang akan melindungi kita, menjaga kita dari kejatuhan kita. Firman Tuhan. Jadi ketika kita mengalami ujian yang bertubi-tubi, tanda bahwa iman kita itu adalah iman yang berkenan, iman yang tahan uji. Respons kita pertama, kita berdoa. Dan kita terus berdoa, bertekun di dalam doa. Tapi bukan cuma itu. Kita menjaga nurani kita murni dengan apa? Hidup dengan firman. Jadi doa, firman, dan firman itu kemudian menguji kita, menguji hati nurani kita, menguji cara berpikir kita, menguji praanggapan kita. Apakah tindakan saya ini didasarkan kepada kebenaran atau kepada asumsi dunia atau kepada pikiran dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Firman Tuhan akan menjauhkan kita dari dosa, atau dosa akan menjauhkan kita daripada Alkitab. Alkitab, firman Tuhan itu akan menjadi tuntunan dan dasar kita. Tetapi bila kita terus berdosa, jangan kaget, kita tidak punya keinginan untuk membaca firman, tidak punya keinginan untuk menyelidiki, tidak punya keinginan untuk menemukan mutiara mulia yang ada di dalam kebenaran-kebenaran firman sewaktu kita mempelajarinya. Mazmur 17 ayat 5 dikatakan, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Artinya mengikuti jalan atau firman-Mu. Dan kakiku tidak goyang. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud punya keyakinan kokoh atas firman Tuhan. Dia tahu hidupnya hanya dituntun oleh firman Allah. Dan tanda ketiga untuk kita melihat iman yang tahan uji pada waktu masa ujian yang bertubi-tubi datang, kesulitan yang bertubi-tubi datang, bukan hanya ketekunan dalam doa, ketekunan di dalam kekudusan, tetapi juga ketekunan di dalam keyakinan, dalam confidence kita kepada Tuhan. Ayat 6 dan 8 dikatakan, aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Peliharalah aku seperti biji mata,
sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Daud memakai metafora-metafora anggota-anggota tubuh manusia. Biji mata, telinga, perkataan, menjawab aku Tuhan, memelihara aku, menyembunyikan aku. Bahkan dikatakan dia memakai istilah sayapnya Tuhan, seperti induk Raja Wali atau induk ayam yang melindungi anaknya di sayapnya dia. Sebuah tempat aman. Di dalam ayat yang ke-8 ini memperlihatkan keyakinan hanya Tuhan yang sanggup memelihara Daud di dalam situasi seperti ini. Peliharalah aku seperti biji mata. Sahabat sekalian, biji mata kita ini sangat berharga. Kita bisa melakukan apa saja untuk membuat kita bisa melihat dengan jelas, bisa melihat dengan baik. Bahkan sekalipun kita sudah bertambah umur harus dilasik untuk kita bisa memiliki penglihatan yang baik. Dan bagaimana kita begitu peduli dengan biji mata. Daud mengatakan, Tuhan engkau akan pelihara aku seperti biji mata. Oh, luar biasa sekali bagaimana keyakinan Daud akan pemeliharaan Tuhan. Dan di sini kita bersyukur kalau Daud punya dasar itu untuk dia percaya Tuhan engkau pasti jawab doa saya. Ada masalah dijawab dengan doa, ketekunan dalam kekudusan, dalam keyakinan. Lalu kemudian dia ngalamin lagi masalah, dia doa lagi. Sampai kemudian dia punya kesimpulan, Tuhan engkau pasti pelihara aku. Tuhan engkau pasti akan keluarkan aku dari masalah ini. Tetapi bukan cuma keluar dari masalah itu, tetapi dia akan menambah pengenalannya akan Tuhan lewat masalah itu. Seringkali kita orang percaya, ketika kita mengalami masa sulit, kita pengennya langsung berdoa, keluarkan aku dari masalah ini Tuhan. Tapi Tuhan seperti Daud kok datangnya bertubi-tubi, pasti ada tujuan. Dan ternyata sahabat sekalian, tujuannya supaya kita belajar dari sana. Di dalam kesengsaraan kita bisa belajar bertumbuh secara rohani. Jadi kalau Tuhan belum angkat kita dari persoalan kita, sementara kita terus menjaga hati nurani kita murni, kita terus bertekun dalam doa, di dalam firman, berarti Tuhan ingin kita membangun akar yang kokoh di dalam pengenalannya akan Dia. Sehingga keyakinan kita bukan didasarkan pada kedalaman iman kita, melainkan pada kedalaman kasih Allah di dalam karya Kristus Yesus. Kalau kita menganggap, oh Tuhan aku udah berdoa dan Tuhan keluarkan aku dari masalah, kita berpikir, wah berarti sekarang nih saya ini sudah iman saya udah makin mantap ini, saya lulus ujian. Lalu kita akhirnya tanpa sadar terbawa kepada keyakinan akan iman kita sendiri, akan kualitas iman kita sendiri. Padahal kualitas iman itu dibentuk dan didasarkan bukan kepada kita, tetapi kepada karya Allah, kepada Kristus, kepada kesetiaannya. Kalau Tuhan menjaga, memelihara, dan mengeluarkan kita dari persoalan, bukan karena kita, tetapi karena Dia. Karena Dia setia, karena Dia baik, karena Dia mulia, karena Dia punya rencana agung dan mulia yang harus digenapi dalam kehidupan kita. Dan Dia lakukan itu semua di dalam Kristus yang sudah selesai kepada kita. Jadi semuanya itu bukan tentang kita. Sekalipun nanti kita mendapatkan kebahagiaan, kemurnian, kekudusan, berkat, pengenalan akan Tuhan. Tapi akhirnya kembali kepada kemuliaan Allah, kepada Kristus. Jadi dasarnya adalah kesetiaan Tuhan. Dan ketika ujian kehidupan yang bertubi-tubi itu menuntut ketekunan dalam doa, kekudusan, dan keyakinan, jaminan kita yang terutama hanyalah ditemukan di dalam Injil Yesus Kristus. Di dalam karyanya, di dalam pekerjaannya yang sudah selesai kepada kita. Inilah jaminan yang paling kokoh. Apapun belum tentu bisa membuat kita aman. Tetapi pada waktu kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita menjaga nurani kita murni dengan firman Tuhan, pada waktu kita menaruh keyakinan kita
kepada kesetiaan, kepada kebaikannya, kepada karyanya yang sudah selesai, yang diperlihatkan oleh Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, di dalam salib itu. Apa yang telah Dia perbuat kepada kita, dan bagaimana Dia memulihkan kita, dan dari situ Dia akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Inilah jaminan kita untuk kita bertahan di dalam ujian, dan inilah juga yang akan menjadi tanda iman yang tahan uji, iman yang tekun di dalam doa, iman yang dihasilkan dari ketekunan di dalam kekudusan, dan iman yang dihasilkan dari ketekunan di dalam keyakinan kita akan kesetiaannya. Bagaimana dengan sahabat sekalian? Pada waktu kita mengalami ujian, apakah kita datang kepada Allah dan bertekun di dalam doa? Jangan jadikan ini sekedarnya saja, tapi inilah satu-satunya. Izinkan hati nurani kita bersih dengan firman, dan firman itu yang akan menuntun langkah-langkah kita untuk kita keluar dari persoalan kita. Tetapi kemudian juga kita tahu keyakinan kita itu pemeliharaan Tuhan, jawaban Tuhan, solusi yang ada yang kita akan terima didasarkan kepada karya Kristus, kesetiaan Allah, dan kita bisa percaya akan hal itu. Bagaimana dengan sahabat sekalian? Bapa di surga, terima kasih bahwa ketika ujian datang bertubi-tubi, Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri. Engkau tidak melupakan kami. Engkau datang menolong kami. Dan kami bersyukur pertolongan kami yang terutama telah Engkau perlihatkan selesai, sempurna, dan paripurna di dalam karya Kristus yang ada di kayu salib. Bukan hanya Dia menanggung semua penderitaan, ditinggalkan, ditelantarkan, didakwa palsu. Semua yang kami alami dalam ujian iman ini Tuhan, telah Engkau alami. Tapi Engkau menang, Engkau keluar, Engkau bangkit, dan Engkau memberikan kemuliaan kepada setiap orang. Mahkota kebenaran kepada setiap orang yang setia bertahan sampai pada akhirnya. Dan biarlah kami terhitung sebagai orang-orang yang setia sampai akhirnya. Nama-Mu dipermuliakan, dan iman kami ini akan terus bersandar pada kasih-Mu dan kepada Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.